Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi trik bagaimana caranya menyajikan soal, ya, ini untuk pembahasan, terutama untuk mendampingi anak-anak untuk persiapan UTBK, ya. Jadi soal ini disajikan dalam dua versi. Yang satu versi PowerPoint, ini untuk dibahas di kelas. Jadi kalau seperti ini bisa disampaikan di kelas offline, ya. Bisa disampaikan di kelas offline seperti ini. Nah, kemudian yang satu lagi akan dipakai untuk evaluasi berbasis online. Jadi kita menggunakan quizzes, ya. Kita pakai quizzes yang gratisan saja. Jadi contohnya misalnya ini saya punya akun quizzes yang gratisan, ya, gratis, yang tidak berbayar. Nah, ini kita akan satu kali desain kita bisa dapat dua. Jadi ada yang untuk media offline, ada yang untuk media online. Contohnya yang PowerPoint tadi yang sudah saya desain, contohnya ini, ya. Ini misalnya soal nomor 1 berbunyi faktor berikut ini yang tidak. Nah, di quizzes juga sama, nomor satunya seperti ini, faktor berikut ini yang tidak. Nah, ya kan, sama kan, sini sudah ada kuncinya, bisa kita sembunyikan juga, ya. Ini kunci ABCDE nya. Untuk SBMPTN atau TBK nanti soal yang opsinya hanya 4, 1, 2, 3, 4 itu ada jawaban 2, ada jawaban 1, ada jawaban 3, dan seterusnya. Kita akan buat opsi yang pakai pilihan ganda dengan jawaban lebih dari 1 seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat keduanya ini dalam satu kali kerja. Jadi di quizzes ada, kemudian di PowerPoint juga ada. Begini caranya. Pertama, kita siapkan bahan bakunya. Ini saya ngambil dari online juga. Saya unduh dari webnya ini, bimbingan alumni UI, ya. Ini saya ambil salah satu filenya, saya unduh, ya, bukan satu, banyak sebenarnya. Ini salah satu contoh, ya. Kemudian kita siapkan PowerPoint. PowerPointnya kalau misalnya sudah bisa membuat template-nya, bisa buat template seperti ini. Jadi nanti ketika menambah slide, ya sudah, semuanya sudah template begini, ya. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya pakai yang baru saja seperti ini, kosongan, tapi biasakan tidak ada kotaknya. Jadi masuklah lewat di sini ada layout, pakai yang blank template ini. Kemudian kalau nggak mau polos putih, bisa juga backgroundnya diganti. Ada di deskripsi, ya, contoh-contoh membuat template dan seterusnya. Kemudian desainnya ini mungkin dipilih yang seperti ini, ya, ini banyak pilihan. Bisa ambil salah satu yang cocok, misalnya disorot dulu. Misalnya ini dianggap bagus, ya ini boleh, ya. Itu terserah. Kalau saya untuk kali ini saya pakai yang template ini aja, ya. Kita mulai sekarang. Kita mulai mengambil satu contoh soal ini, ya, satu contoh soal ini. Terus yang di quizzes kita juga siapkan. Jadi kita kerjanya bareng, ya. Kita kerjanya bareng. Pertama, untuk quizzes kita siapkan lahan baru, ya. Jadi di sini ada kata-kata buat. Kita buat quiz baru, kemudian kasih judul, misalnya UTBK kode 319 misalnya, ya. Terus ini masuk ilmu soshum, berarti ilmu sosial. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan memulai dengan pilihan ganda kosong. Ini belum ada soal, ya. Kita kembali lagi ke sumbernya. Ambil salah satu, misalnya saya ambil yang ini. Ini kita blok saja seperti ini. Kemudian klik kanan, copy, masuk ke PowerPoint dulu. Kita masuk PowerPoint. Di PowerPoint jangan langsung dipaste begini, ya. Ya, boleh dipaste langsung tapi nata satu-satu, ya. Kalau saya lebih suka begini, klik kanan, ambil yang ada A-nya ini. Nah, bentuknya begini. Beda, ya, dengan yang tadi. Kemudian kita tarik sesuai kiri kanannya yang sama, gitu, ya. Kemudian kita naikkan. Terus hurufnya kita ganti. Misalnya ini sesuai selera, ya. Saya ganti misalnya konsolas. Saya lebih suka ini kayak mesin ketik, ya.
konsolas. Nah ini terus ukurannya saya buat 24 biar gede. Nah ini kan hasil apa tadi, jadi copas ya, copy paste, jadinya cuma sekian, padahal ini masih ada ruang kosong. Kita lakukan perapian dengan cara delete sini. Nah naik kan akhirnya, kemudian ini juga kita delete, nah dia naik. Kemudian huruf ABCDE nya mau dibiarin silahkan, mau dibuang juga silahkan. Kalau saya lebih senang membuangnya. Ini saya buang, nanti ABCDE nya saya langsung ganti tombol berupa animasi. Nah sebelum kita tulis jawabannya, tombol animasinya ini kita copy saja lagi ya, langsung ini di copy ya, kita pindah ke ke sini, pindah ke quizzes. Di sini langsung Ctrl V. Ctrl V itu view ya, atau paste ya, paste. Tapi tulisannya kan nggak kelihatan karena tadi kan sumbernya berwarna hitam, jadi di sini juga hitam. Supaya tampak kita blok, kemudian font yang di sini warnanya kita ganti putih. Nah sudah kelihatan putih ya. Jawabannya kan A, B, C, D, E. Sementara di sini hanya 4. Kita tambah dulu, tambah 1. Baru ini kita cut ya, Ctrl X, pindah sini. Kemudian ini di blok, Ctrl X ya, pindah sini. Ini juga Ctrl X dan pindah sini. Ctrl X, pindah sini. Ctrl X ya, Ctrl X lagi sini, pindah sini. Sudah, opsinya udah diambil semua. Ini bekasnya ini kita delete supaya dia rapi. Sudah selesai. Kemudian kita kunci ya, kita kunci manfaat atau gunaan suatu barang dapat dikelompokkan sebagai berikut, kecuali. Ini bisa juga diubah jadi huruf kecil juga boleh, di blok ditebelin juga boleh. Ini ada pilihan ya di sini, miring misalnya ya, gitu ya. Nah, apa kira-kira yang bukan di sini? Ini kan ada hubungannya dengan utility, ada form, bentuk, ada yang di sini waktu, time, ini place, ini ownership, berarti yang bukan ini. Maka ini karena kecuali kita kunci. Selesai, simpan. Kita sudah dapat satu soal, ya kan, untuk kuisis. Nanti kalau nambah, tinggal sini buat pertanyaan baru. Kita balik ke PowerPoint. Nah, yang di sini kan belum kita kasih kunci. Ini kita blok. Kemudian kita geser ke tengah. Kemudian kita nanti bisa kasih tombol-tombol seperti ini untuk kunci jawabannya. Yang ini sudah saya beri animasi. Jadi kalau diklik misalnya, nah ini benar, dia akan berkedip terus ya. Yang ini salah. Nah gini, yang salah itu kalau diklik ada warna merah, gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat ini? Sebenarnya sangat mudah ya. Caranya begini. Sebenarnya nanti bikinnya satu aja ya, bikinnya satu aja. Nanti tinggal copy untuk nomor-nomor berikutnya. Caranya cukup sederhana. Dimulai dari insert, kemudian ambil di shape. Di sini saya ambil yang ini. Apa ini tulisannya nih? Rectangle ya, around the corners ya. Tahan tombol shift, kemudian tarik. Dah, seperti ini. Terus kita sesuaikan modelnya, atau mungkin kita tarik dulu juga boleh, kecilin dulu ini ya. Nah, seperti ini. Terus tengahnya kita buang, terserah sih, mau dikasih warna juga boleh ya. Saya lebih suka saya buang dulu pinggirnya ya, garis tepinya nggak ada. Kemudian warnanya saya kasih warna abu-abu begini ya. Ini lonjong boleh gini ya, terserah lah, ini selera aja ya. Terus ukurannya sesuaikan kira-kira samalah dengan huruf itu. Kita tarik sedikit, kita kecilin. Kemudian klik kanan, di sini ada edit text. Edit text ya. Kemudian kasih huruf, misalnya huruf A. Hurufnya saya warnai hitam. Saya tebalkan ya, saya tebalkan. Tebalkan bisa Ctrl B, saya gedekan 20. Jenisnya misalnya saya ambil konsolas juga atau lain ya. Saya ganti yang towable banget itu ini. Nah, seperti ini. Sudah lega ya. Ya, mungkin mau dikasih huruf pinggirannya putih juga boleh. Masuk ke shape format, pinggirnya kasih putih. Nah, lebih bercahaya ya. Oke, sudah satu, dan ini belum beranimasi. Nah, supaya ini ada animasinya,
Nanti kita jajar sini, kita copy banyak ya. Kita buat satu huruf dulu, huruf A saja dulu. Kemudian kita kasih animasi, masuk ke animation. Kita nyalakan ini supaya nanti bisa edit di sini. Kita kasih animasinya dengan huruf yang sudah ada, jadi nggak usah dimunculkan belakangan, langsung aja dia sudah ada ABCDE. Nanti ini kita jadikan tombol. Ambil yang kuning-kuning ini ya. Jadi ini more emphasis effect ini ya. Saya akan ambil yang pulse. Di sini ada pulsa ya, Ini color pulse. Nah, begini nanti dia berkedip. Oke. Kemudian dari sini kita edit, masuk ke effect. Nah, misalnya ini kita buat jawaban salah dulu. Kalau salah saya akan warnai merah. Sini merah kan tidak ada ya. More color. Ambil yang warnanya merah banget. Nah, ini misalnya kita pilih. Oke. Kemudian karena dia berkedip ya, kedipnya mau cepat apa enggak kita lihat di sini. Di sini kan very fast, cepat banget gitu ya. Saya buat fast saja, fast ya. Terus setelah itu selesai, kasih suara ya. Di sini ada efek ya, efeknya dikasih sound. Saya kasih suara kamera. Nah, ini ya kamera. Kamera. Ini sudah selesai, kita oke. Belum selesai ya. Ini jangan di oke dulu, belum selesai. Ini akan nyala karena apa? Dia akan berfungsi karena diklik ya. Maka di sini masuk ke trigger. Trigger itu sama dengan pemicu ya, pemicu. Pilih yang bawah ya, pilihannya trigger, kemudian pilih yang ini start effect on click artinya. Efek itu akan berfungsi setelah klik apa ya? Setelah klik tombol ini yang ada tulisannya A. Berarti kita pilih di sini ada tulisannya A ini. Oke, selesai. Nah, jadi kalau ini di slideshow ya, tombol A itu di slideshow, misalnya begini, kita klik, ini ada gambar tangan kan. Nah, dia bunyi ya. Nah, bunyi kan. Nah, kalau misalnya mau ini efeknya cepat banget, klik langsung bunyi. Ini diubah speednya, tadi kan kita pakai yang fast. Kita ubah saja, di sini timingnya ambil yang very fast, yang bawah sendiri. Nah, itu cepat banget kan. Jadi kita slideshow lagi. Nah, kan. Nah, gitu ya. Sudah dapat kita satu. Kita sudah dapat satu. Nanti boleh disimpan di bawah sendiri gitu ya. Oke, sekarang untuk yang warnanya nanti bebas ya. Ini saya kecilin lagi aja ya. Sekian kira-kira. Udah kelihatan kayak kacang hijau ya. Kemudian untuk yang berikutnya kita tinggal copy saja, bisa Ctrl D seperti ini mengkopinya, bisa juga pakai tahan tombol Ctrl kemudian ini di drag. Nah, seperti ini juga boleh ya. Sesuai keperluan. 2, 3, 4 kurang 1 lagi. Nah, gini, sudah. Setelah itu diganti huruf, di sini ada huruf B, kemudian di sini opsi C, di sini opsi D, ini opsi sudah komplit ya, sudah dapat 5. Kemudian kan jaraknya ini terlalu nggak beraturan ya, ada yang renggang, ada yang... Kalau misalnya ini teman-teman tidak mau menambah space-nya, dibiarkan seperti ini, ya nggak apa-apa. Jadi pertama ini luruskan dulu sekian, kemudian kita blok dari tepi ya, kita blok. Nah, begini dirapikan dengan cara setelah diblok kita masuk ke shape format. Kemudian di sini ada align ya. Ambil yang distribute vertically ini ya. Nah, rata kan, sudah jaraknya sama. Begitu caranya. Selesai. Tapi ini kan semua jawaban salah semua. Jadi kalau di slideshow semuanya akan memberi opsi salah. Loh, ya kan? Padahal tadi ada yang benar satu. Yang benar tadi kuncinya di kalau kita intip yang di quizzes tadi jawabannya yang ini kan, manfaat guna pakai. Ya, berarti kuncinya kita ganti B, yang B benar. Nah, B ini harus kita edit animasinya. Ini kita klik pinggirnya ya. Kemudian di sini nyala kan? Berarti ini yang B. Kita masuk ke timing. Setelah itu kita edit di efeknya. Jangan merah karena dia benar. Karena dia benar, jangan suara kamera tapi diganti applause. Tepuk-tepuk gitu ya.
Terus warnanya diganti warna terserah. Jawaban benar mau hijau, mau apa ya. Misalnya saya kasih biru juga boleh, kuning juga boleh ya. Misalnya saya ganti hijau aja, hijau muda ya. Sudah selesai. Terus applause ya, tepuk tangan. Karena dia benar, maka saya biarkan dia berkedip-kedip terus-terusan. Berarti di timing ini saya repeatnya ini saya buat repeat ini until end of slide, sampai slide-nya ganti dia berkedip ya. Selesai. Nah, ya kan? Tapi ini berkedipnya kok terlalu cepat. Saya ubah saja kalau begitu. Berkedipnya ini yang very fast, saya ganti yang fast. Ini seperti detak jantung. Pelan ya. Oke, sekarang kita slideshow. Kita slideshow seperti ini. Pada saat jawab A, salah ya. Yang B. Itu caranya. Bagaimana nanti untuk soal kedua? Apa kita membuat lagi? Enggak perlu ya. Jadi misalnya sekarang kita masuk ke soal. Soal kedua misalnya saya ngambil soal ini. Ya, ini saya blok seperti ini. Nah, selesai ya. Kemudian copy boleh klik kanan copy ini ya. Atau Ctrl C. Kemudian saya masuk ke sini. Ini ya, halaman kedua. Seperti tadi, klik kanan A. Nah, seperti ini. Tarik ya sesuai dengan selera. Ya, kira-kira jaraknya sekian. Kita naikkan. Fontnya saya seragamkan menjadi Consolas 24 ya. Selesai, dirapikan lagi, delete biar naik dia. Selesai, ini ABCDE-nya saya buang seperti tadi. Ya, saya tidak perlu ABCDE. Oke, selesai. Kemudian ini saya masukkan. Nah, sekian misalnya. Tapi ini saya blok lagi ya. Saya copy ya, saya bawa ke quizzes. Nah, kan satu kali kerja kita bisa dapat 2 paket soal. Yang satu untuk online, yang satu untuk offline. Yang online ini bisa dipakai untuk menguji apakah yang sudah kita terangkan anak-anak paham. Jadi setelah diterangkan, coba aja dievaluasi. Jadi anak-anak yang dengerin masih ingat kunci jawabannya, keren. Untuk menambah soal bisa langsung di sini buat pertanyaan baru atau langsung ke sini. Nah, gini sama saja ya. Kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, seperti tadi ya, nggak nampak, kita blok, kemudian masuk ke font, ganti putih, selesai. Dan ini tambah 1. Ini langsung kita Ctrl X, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Nah, cepat kan ya? Cepat tidaknya itu bergantung kepada keterampilan kita. Kalau kita sudah terbiasa membuat media-media seperti ini, nggak ada yang lambat, nggak ada yang sulit. Dan ini bisa untuk arsip sepanjang masa selama kita masih menjadi pendidik, kan? Enak, sudah punya bank soal baik untuk offline maupun untuk online. Selesai. Kemudian kita kunci ya. Jika penduduk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk akan dihasilkan apa? Ini akan dihasilkan pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita. Nah, ini jawabannya ya. Berarti kita kunci yang ini. Selesai, simpan. Nah, kita balik ke PowerPoint. PowerPoint di sini tinggal ngasih kunci. Kita copy dari sini. Kita copy dari sini. Nah, Ctrl C copy, bawa ke sini, Ctrl V. Nah, gini kan? Kemudian kita rapikan. Klik pinggirnya, rombongan ini. Selesai, kita kira jaraknya sekian, sudah dianggap bagus. Oke. Apa tadi kuncinya? Kuncinya tadi adalah pendapat D. Padahal di sini jawaban benar ada di B kan di kuncinya. Jadi ciri-ciri jawaban benar itu kalau diklik begini dia yang nyala yang mana? Ini. Oh, ini yang benar tuh yang ini panjang, kuningnya panjang ya karena dia replay ya atau repeat. Yang lainnya yang jawaban salah. Bagaimana mengubah B menjadi D? Ya diganti manual saja karena ini bukan template jadi ya. Kalau template jadi seperti buatan saya nggak usah ya, ada cekinya gampang banget ya. Ini tinggal ganti menjadi huruf D, sedangkan yang D menjadi huruf B. Ini karena ini bukan template ya, manual. Kemudian kita tukar. Kita keluarin dulu, yang D kita bawa ke bawah. Perhatikan warna merah garis halus itu ya. Jadi kiri kanannya harus sama supaya lurus ya. Kemudian yang B kita masukkan, ya, diluruskan juga.
Kalau masih belum yakin jaraknya ini sudah rata atau enggak, seperti tadi di blok ya, seperti ini. Kemudian masuk ke save format. Di sini ada align, ambil yang distribute vertically ya. Sudah rapi. Selesai, berarti jawabannya benar mana? D ya. Seperti ini. Jadi kalau D kita klik, begitu seterusnya sampai sejumlah soal yang kita kehendaki. Nanti tinggal merapikan untuk tampilannya, misalnya transisinya. Ini transisinya mau dipakai apa? Transisinya misalnya dipakai yang cube ya. Yang ini, wah keren ya. Yang ini juga saya ubah misal. Kalau mau rombongan ya, semuanya dibuat transisi bareng boleh ya. Semuanya bentuknya cube ya. Nah seperti ini boleh. Nanti tinggal arahnya aja. Yang ini arahnya ini ya dari mana ya? Dari kiri dari kanan ke kiri. Yang ini jangan diganti. Yang ini saya ganti arah. Misalnya yang ini ganti lainnya ya. Ganti yang bawah. Nah gitu ya. Terserah ya. Ini ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Jadi kalau ditayangkan misalnya dari depan ini berandanya misalnya seperti ini, membuat background seperti ini ada di tutorialnya Guswin ya. Ini selesai, ini selesai, kan keren kan? Ini bentuknya aneh-aneh ya kan. Baik, begitu teman-teman, selamat mencoba. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, boleh silahkan tulis saja di komentar. Mungkin suatu hari saya akan bikin tutorial-tutorial yang lain. Kemudian yang quizzes tadi kita juga sudah question 2, ini sudah dapat pertanyaan kedua. Mau ditambah terus silahkan. Nanti kalau mau mengubah ini pilihan jawaban 1 menjadi jawaban lebih dari 1, caranya cukup mudah. Di video sebelumnya juga sudah ada. Ini tinggal edit, kemudian ini nyalakan. Ini kan lebih dari 1 jawaban benar, ini di on kan. Setelah di on kan, mau jawaban yang mana? Kombinasinya bisa ini dengan ini misalnya ya. Kan ada 2, mungkin ada 3 gitu. Selesai baru disimpan gitu ya. Jadi cukup mudah, silahkan berkreasi. Dan ini sebenarnya adalah investasi kita ya, membuat bank soal yang bisa diedit kapanpun dan akan meringankan tugas kita sebagai pendidik di masa-masa kedepannya. Zaman teknologi, janganlah kita ketinggalan, janganlah kita malas ya. Harus terus berinovasi. Jika ada yang berminat untuk template ya, ada template itu bisa lihat di deskripsi saja ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan videonya. Di deskripsi ada contoh-contoh bagaimana cara membuat template PowerPoint yang interaktif. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Dukung terus channel Guswin dengan tetap subscribe ya bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.